Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita memasuki atau pada tahap pembelajaran pertama, ya. Pada tahap pembelajaran pertama di bab pertama, yaitu tentang beriman kepada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ustaz jelaskan pada minggu lalu, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikan nasir. Ya. Yang artinya Rasul ataupun Nabi Muhammad SAW beriman kepada yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Karena mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 285. Ya. Kemudian di surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Baik. Insyaallah di ayat selanjutnya ini kita mungkin yang kita akan bahas mungkin sampai di penggalan ayat ini mungkin sampai di ma'ahumul kitab bil haqq, sampai bil haqq ya. Adapun terjemahnya teman-teman, yaitu manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan turunnya bersama mereka kitab-kitab yang mengandung kebenaran. Mungkin sampai sini yang kita akan jelaskan pada pertemuan kedua kita, ya. Mohon maaf Ustadz memenggal ayat ini ataupun memotong ayat ini karena pembahasan kita hanya sampai di sini di buku kita, ya, buku panduan kita, ya. Pasti teman-teman sudah mengetahui sebenarnya apa perbedaan dari nabi dan rasul serta nama-namanya, ya. Teman-teman, pada minggu lalu kita sudah ketahui bersama, setiap rasul pastilah dari seorang nabi. Tetapi tidak semua nabi adalah rasul.
Ya, jadi semua nabi itu semua rasul itu berasal dari nabi. Akan tetapi tidak semua nabi itu bisa menjadi rasul, ya. Atau tidak setiap nabi itu adalah rasul, ya. Tentunya kita ketahui semua, nabi adalah manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan sendiri. Sedangkan rasul, teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama, teman-teman, adalah manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan sendiri dan juga disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi itu perbedaannya, teman-teman, ya. Para ulama berpendapat bahwa nama-nama nabi atau rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25. Ya, yang tentunya kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, kemudian Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, kemudian Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teman-teman, jadi setiap rasul, ya. Jadi setiap rasul itu mempunyai mukjizat yang bermacam-macam ataupun berbeda-beda. Mungkin yang kita ketahui ya, yang pertama yaitu mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh, ya. Yang pertama kita ketahui Nabi Nuh ini mempunyai mukjizat, ya. Ya, beliau membuat perahu besar di atas bukit, ya. Jadi di atas bukit beliau, ya, Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang besar di atas bukit sehingga beliau dan kaumnya yang beriman beserta binatang-binatang, ya, selamat dari banjir yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir tidak bisa menyelamatkan diri dan mati tenggelam dalam banjir dahsyat tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banjir yang besar pada waktu itu, ya, kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian selanjutnya pada materi ini ataupun materi yang kita pelajari, ya, sesuai dengan tuntunan buku kita, ya. Kemudian mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman. Mujizat Nabi Ibrahim tentunya kita semua sudah tahu, ya. Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, ya, dengan api yang menyala-nyala, tapi beliau malah, ya, ketika dibakar beliau malah merasa dingin atau kedinginan, ya, padahal dalam posisi dibakar, sehingga selamat dari penyiksaan raja yang zalim itu, ya. Kemudian banyak lagi mujizat-mujizat Nabi Ibrahim, ya. Beliau pada waktu itu, ya, menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya, ya. Itu bentuk kesolehan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai bapak para nabi, ya, teman-teman. Selanjutnya mujizat Nabi Musa alaihissalam, ya. Tentu kalau Nabi Musa ini, ya, kita sudah ketahui bersama, ya, mujizatnya, ya. Beliau mempunyai tongkat, ya. Tongkatnya itu, ya, bisa berubah menjadi ular besar yang memangsa, ya, ataupun melawan penyihir yang diperintahkan oleh Firaun, ya.
memangsa ular-ular tukang sihir Fir'aun. Dan tongkat juga dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu ya juga bisa membelah laut ya. Laut apa namanya yang bisa dibelah itu adalah laut merah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang beriman bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya justru mati tenggelam di laut tersebut. Ya, Masya Allah. Ya, ini adalah kuasa Allah. Ya, diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya. Ya, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, teman-teman tentunya sudah tahu Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau mempunyai mujizat ya mulai dari kecil ya dapat berbicara ya beliau dilahirkan oleh Maryam ya, itu ibunda Nabi Isa alaihi salam ya. Kemudian mujizat Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya. Kemudian beliau juga menyembuhkan orang buta dan lain-lain ya teman-teman. Itu adalah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penjelasan kita yang paling terakhir ini insya Allah beliau itu ya teman-teman mempunyai musuh-musuh ya yang sudah merasa takut ya merasa ya. Tentunya kita tahu bersama mujizat Nabi Muhammad SAW yaitu kitab suci Al-Quran ya. Al-Quran adalah mujizat beliau yang paling agung dan berlaku selamanya hingga hari kiamat atau sepanjang masa ya teman-teman. Kebesaran ataupun keagungan Al-Quran tentunya kita sudah ketahui bersama ya. Ya, beliau membawa kitab suci Al-Quran penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan ya, demi memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran daripada pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa semangat lagi belajar di rumah maupun yang pergi ke sekolah ya secara luring. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat dalam belajar meskipun dalam suasana yang kurang menguntungkan atau dalam suasana COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali di sekolah dan belajar sebagaimana mestinya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun ada yang salah itu datangnya dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.